Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Reza Wardani. Kali ini saya akan membahas cara menaklukkan interview bahasa Inggris pada perusahaan pelayaran internasional. Jadi, apa saja pertanyaan yang paling sering ditemui saat interview perusahaan pelayaran internasional? Lalu, bagaimana tips menjawab interview tersebut? Dan yang paling penting, bagaimana contoh interview perusahaan pelayaran dalam bahasa Inggris? Berbeda dengan interview pelaut yang sudah bekerja dan berpengalaman, pertanyaan mendasar bagi seorang kadet yang ditanyakan oleh interviewer adalah dua hal. Yang pertama yaitu mengenai personality Anda atau kepribadian seperti biodata diri, motivasi, alasan menjadi pelaut, kelebihan dan kekurangan, kemudian juga attitude dari cara bertutur kata dan juga penampilan. Jadi kerapian dari ujung rambut hingga ujung sepatu akan diperhatikan. Jadi jaga penampilan Anda. Kemudian yang kedua adalah basic knowledge atau pengetahuan dasar, pengetahuan umum. Jadi pengetahuan mengenai keselamatan kerja, hukum, dan regulasi internasional, serta berbagai macam pengetahuan tentang teori dan praktek secara spesifik sesuai jurusan atau departemen masing-masing. Oke, saya akan breakdown video ini menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan memberikan contoh pertanyaan dan mari kita bahas satu-satu apa maksud dari pertanyaan itu. Kemudian part yang kedua, saya sendiri akan mencoba untuk menjawab. Pada bagian kedua, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kemudian akan saya coba jawab juga dengan bahasa Inggris pula sebagai contoh bagaimana Anda menjawab. Nah, tapi yang perlu diingat, ini hanyalah contoh. Jadi saya rekomendasikan bagi teman-teman, sobat-sobat pelaut, untuk mencari alternatif jawaban lain. Karena dikhawatirkan jika semua calon kadet yang akan melamar ke perusahaan pelayaran menonton video ini, maka jawaban akan sama semua. Jadi kan tidak lucu. Jadi coba Anda sendiri riset dan nanti coba temukan jawaban yang menurut Anda cocok dengan diri Anda sendiri. Bagian yang pertama yaitu pertanyaan yang akan kita bahas satu-satu. Apa maksud dan tujuan dari pertanyaan ini dan bagaimana harus menjawabnya. Pertanyaan mengenai basic personality beserta tips dan saran. Pertanyaan pertama itu please introduce yourself. Jadi berikan nama, umur, tempat tanggal lahir, kemudian sekilas penjelasan tentang keluarga, mengenai hobi, serta jurusan dan asal akademi. Tidak ada acuan baku sebenarnya keterangan apa saja yang harus diberikan pada perekrut saat perkenalan diri. Tapi kalau menurut saya pribadi, itu tadi sudah cukup. Tidak terlalu panjang, namun telah terisi poin-poin utama. Jika memang dirasa kurang, pasti mereka akan mencoba menggali lebih dalam. Pertanyaan kedua, why do you choose to be a seaman? What is your reason? Di pertanyaan ini, Anda harus menemukan sebuah jawaban. Kenapa? Why? The strong why. Jadi temukan alasan yang kuat, masuk akal, dan layak untuk diberikan kepada interview. Jangan sampai Anda mengatakan ibarat I want to be a seaman because my parents force me to be. Ibarat kayak dipaksa orang tua, atau hanya ikutan mendaftar di perusahaan ini, katanya bagus, katanya teman saya begitu. Jadi itu adalah alasan yang konyol. Alasan yang paling mudah dibuat adalah jika Anda mendapat inspirasi dari faktor eksternal, seperti terinspirasi dari seseorang, sebuah kejadian di masa lalu, atau ingin mengubah
sebuah keadaan, situasi, perbandingan dengan pekerjaan lain atau faktor lainnya. Intinya alasan itu harus kuat dan menarik. Alasan yang paling mudah dibuat kenapa Anda ingin menjadi seorang pelaut bisa Anda ambil dari mendapat inspirasi dari orang lain, atau seperti saya melihat paman saya sukses jadi seorang pelaut, bisa jadi. Kemudian atau mungkin Anda ingin mengubah sebuah keadaan, situasi seperti saya ingin menjadi seorang pelaut karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga, atau mungkin faktor lainnya seperti saya dari kecil hidup di pantai dan saya sering melihat kapal-kapal berlabuh sandar kemudian melakukan bongkar muat, dan saya ingin menjadi salah satu pelaut yang berada di kapal tersebut. Atau alasan lain, yang pasti alasan Anda harus kuat dan menarik bagi interviewer. Pertanyaan ketiga, on board the vessel there are multinational crew with different cultures and religion. Is that becoming problem for you? Jika perusahaan domestik, kemungkinan hanya ada perbedaan suku, budaya, dan agama. Walau bagaimanapun, persamaan di lingkungan, jika Anda berlayar di domestik di dalam Indonesia saja, itu masih lebih dominan persamaannya, yaitu satu bahasa dan satu bangsa Indonesia. Namun jika perusahaan internasional, di atas kapal semua suku, budaya, bangsa, agama dapat berkumpul, dan semua kebiasaan berbeda total dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi Anda harus bersiap-siap dengan culture shock, sebuah golden rule, yaitu jika Anda tidak suka ketika berada di kapal yang multinational crew, dan daripada menuntut orang lain untuk berubah sikap, jauh lebih mudah merubah sikap diri kita sendiri. Dalam arti, jika memang pendekatan secara personal atau kekeluargaan tidak mampu mengubah sikap mereka pada Anda, seperti Anda mencoba dekat, mencoba menyapa, mencoba untuk secara personal to personal, mencoba ramah. Nah, tapi ternyata jika itu tidak berhasil melakukan pendekatan secara personal, maka lakukanlah pendekatan secara profesional, yang artinya ya sudah, lakukan pekerjaanmu secara bagus, secara perfect hingga selesai. Jika pekerjaanmu telah selesai, ya udah, setelah itu tidak perlu ikut campur urusan orang lain atau mind your own business. Pertanyaan yang keempat, how was the response from your family with this job? Apa pendapat keluarga Anda mengenai pekerjaan ini atau pilihan Anda menjadi seorang pelaut? Jadi ya, ada keluarga yang mendukung penuh, ada yang sebagian mendukung, ada sebagian yang tidak mendukung sama sekali. Lebih baik Anda menjawab mendukung penuh pilihan Anda, atau setidaknya Anda menjawab sebagian mendukung, tapi perlu berikan alasan mengapa. Jika memang sebagian mendukung, Anda perlu membuktikan kepada keluarga bahwa Anda bisa melakukannya dan sukses melalui pekerjaan ini. Untuk poin yang ini saya serahkan kepada Anda jawabannya. Yang kelima, please describe your personality. Explain me your strength and weakness. Di sini Anda menjelaskan kelebihan dan kekurangan Anda. Di sini saya akan mencontohkan. Buat kelemahan yang masih dapat ditoleransi. Jangan berikan kelemahan fatal yang hingga membuat para perekrut harus segera mencoret nama Anda dari daftar. Setiap kelemahan yang diberikan harus diikuti oleh solusi untuk menyelesaikannya, atau setidaknya ada keterangan tambahan yang mendukung bahwa kelemahan itu masih wajar. Buat kekuatan yang memang ada pada diri Anda. Jangan muluk-muluk dan jangan dibesar-besarkan. Tambahkan keterangan yang mendukung pertanyaan tentang kekuatan Anda. Jika Anda kesulitan untuk mencari apa sih kelemahan dan kekuatan Anda, coba deh tanyakan pendapat sahabat Anda atau keluarga Anda. Pasti mereka tahu apa kelebihan dan kekurangan Anda. Selamat mencoba. Pertanyaan ke-6, compared with other candidates,
Why do I should choose you to become a cadet? Jadi di poin ini Anda perlu menjual diri seperti sales yang ini meyakinkan calon pelanggan untuk membeli barang jualannya. Segala nilai tambah seperti keuntungan dan perbedaan dari kandidat lain perlu Anda sampaikan semuanya. Anda juga bisa merangkum kelebihan, motivasi, keinginan yang kuat, dan yang pasti sampaikan apa keuntungan perusahaan jika perusahaan memilih Anda. Pertanyaan ke-7. How long do you want to be a seaman and why? Berapa lama Anda ingin menjadi seorang pelaut dan mengapa? Jawaban itu sebaiknya di atas 5 tahun. Dari sudut pandang perekrut, mereka pasti mencari seorang pelaut yang setia dan tetap akan berlayar di perusahaannya. Karena jika mereka melakukan rekrutmen terus-menerus, itu ibarat itu juga menyusahkan mereka. Jadi mereka menginginkan kandidat yang memiliki jangka panjang ke depan. Dan Anda perlu juga menyertakan ke depan setelah pensiun Anda mau apa. Anda juga perlu menyertakan setelah pensiun menjadi pelaut Anda ingin ngapain nih. Pertanyaan ke-8. What is your target position on board? Jawabannya, tentukan target jabatan yang ingin Anda capai di atas kapal. Minimal menjadi seorang senior officer seperti master nahkoda atau setidaknya mualim 1, atau senior engineer seperti KKM atau second engineer. Karena jika Anda memiliki target sekedar menjadi second officer atau third engineer, hal ini menunjukkan bahwa Anda tidak terlalu berhasrat untuk menjadi seorang pelaut. Dan secara tersirat Anda tidak ingin terlalu lama di perusahaan itu atau ingin segera pensiun dari pekerjaan pelaut. Jadi minimal senior officer yang harus Anda jawab. Pertanyaan ke-9. Why do you choose this company and what do you know about us? Jadi perusahaan pasti ingin tahu dong sejauh mana Anda telah mencari tahu mengenai perusahaan ini. Ya, sebelum Anda melakukan wawancara, Anda perlu membuka website perusahaan atau tanyakan pada pelaut atau pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Cari seluruh informasi mendasar tentang mereka, seperti bergerak di bidang apa, berapa jumlah kapal, apa saja tipe kapal, bagaimana cikal bakal terbentuknya perusahaan, dan mengapa perusahaan ini lebih bagus dari perusahaan yang lain, dan informasi lainnya. Persiapkan sebanyak mungkin dan serinci mungkin. Dengan mengenal baik calon perusahaan Anda menunjukkan rasa antusias yang tinggi untuk menjadi seorang pegawai di perusahaan itu. Ya, itu tadi contoh soal interview yang sering ditanyakan oleh crewing. Jadi saya pastikan setidaknya 60% dari pertanyaan ini akan ditanyakan pada perusahaan yang akan Anda lamar. Nah, itu tadi pertanyaan dan pembahasan mengenai apa yang harus Anda jawab. Kemudian Anda bisa tonton video selanjutnya di sebelah sini. Ya, akan saya berikan contoh wawancara dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi, dan akan saya coba untuk jawab dengan menggunakan bahasa Inggris. Bagi rekan-rekan yang baru mengunjungi channel ini, Anda bisa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.